Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izinkan kami menyampaikan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Kami dapat tugas untuk membuat video presentasi tentang activity report penjualan produk. Adapun poin-poin yang kami laporkan tentang produk overview, promotion strategi, customer profile, competitor analysis, dan juga sales report. Perkenalkan, nama saya Barlianto dari kelas MJ602. Baik, kali ini kami observasi mengenai minuman khas Betawi, yaitu yang bernama bir peletok, minuman rempah khas Betawi. Minuman ini adalah khas warisan budaya Betawi yang melegenda. Yang pertama mengenai produk overview. Jadi, bir peletok ini adalah minuman tradisional khas Betawi yang kaya akan rempah-rempah alami. Meskipun namanya bir, minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol, sehingga aman dikonsumsi oleh segala usia. Bir peletok memiliki rasa unik yang manis, sedikit pedas dari jahe, dan aroma harum dari berbagai rempah. Dia ada komposisi utama yaitu jahe, berikan kehangatan dan rasa pedas yang khas, serai, aroma segar dan menyenangkan, daun pandan untuk pengharum dan juga warna alami. Ada kayu manis menambah rasa manis dan aroma hangat, cengkeh, kapaluga, secang, dan juga ada gula aren. Manfaatnya antara lain menghangatkan tubuh, membantu menekan masuk angin, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga menyegarkan tenggorokan. Keunggulan dari produk ini yaitu otentik resep Betawi, karena resepnya berturun-menurun menjaga rasa asli. Bahan alami juga pilihan, praktis dan higienis, serta ada punya daya tarik budaya. Mengenai promotion strategi, kita coba mengimplementasikan beberapa strategi pemasaran. Yang pertama adalah pemasaran digital atau digital marketing, yaitu lewat media sosial. Jadi kita coba memposting konten menarik di Instagram maupun Facebook dan yang lainnya dengan fokus pada manfaat kesehatan, keunikan rasa, dan juga kisah di balik bir peletok. Yang kedua, iklan berbayar atau ADS. Jadi menjalankan iklan tertarget di Instagram dan Facebook dengan demografi yang sesuai. Berikutnya adalah dari pemasaran digital lewat kolaborasi dengan influencer lokal. Yang kedua, pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu pertama partisipasi di bazar kuliner UMKM. Kedua, ada penawaran khusus yang memberikan diskon atau paket bundling saat event atau pembelian awal melalui e-commerce. Dan yang ketiga dari pemasaran langsung adalah sampel gratis. Jadi ketika kita membuka booth, ya kita berikan sampel gratis untuk menarik peminat. Formation yang ketiga yaitu kemitraan, yaitu kerjasama dengan kafe atau restoran. Jadi kita menawarkan bir peletok ini sebagai menu minuman tradisional di kafe atau restoran yang mengusung konsep lokal yang sehat. Nah, keberhasilan dari berbagai macam strategi tersebut, yang pertama pemasaran digital, ini cukup berhasil. Kenapa? Iklan berbayar menunjukkan tingkat klik atau CTR yang baik, rata-rata 2,5%. Dan peningkatan pengikut media sosial sebanyak 15% dalam 2 bulan terakhir. Konten interaktif misalnya kuis tentang rempah mendapatkan banyak engagement. Yang belum optimal yaitu konversi dari media sosial ke penjualan langsung masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, pemasaran langsung dan event. Nah, ini yang cukup berhasil. Bisa dikatakan sangat berhasil. Kenapa? Partisipasi di bazar dan festival sangat efektif. Hampir 70% pengunjung booth yang mencicipi melakukan pembelian. Penjualan di event ini menjadi penyumbang terbesar omset awal.
feedback langsung kita dapatkan juga dari konsumen dan ini juga sangat positif. Dan yang C adalah consumer profile, jadi mau siapa target pasar kami untuk kunci strategi pemasaran yang efektif. Target market utama yang pertama adalah pencinta kuliner tradisional dan budaya lokal. Ini usianya rata-rata 25 sampai 55 tahun. Biasanya orang-orang ini menghargai dan mencari pengalaman kuliner otentik Indonesia, khususnya Betawi. Terus yang kedua, individu sadar kesehatan, 20 sampai 45 tahun. Ini adalah orang-orang yang mencari alternatif minum sehat, alami, dan bebas dari bahan kimia. Yang ketiga, wisatawan domestik dan internasional untuk mencari pengalaman unik dan oleh-oleh khas daerah. Sedangkan target yang keempat adalah generasi muda yang mengenal budaya, 18 sampai dengan 30 tahun. Ini biasanya mahasiswa atau pekerja yang muda yang tertarik untuk menjelajah kuliner dan tradisi lokal. Untuk demografi umum, kita dapatkan 18 sampai 60 tahun dengan fokus utama pada 25 dan 55 tahun. Sedangkan lokasi ini urban seperti Jakarta dan sekitarnya. Kemudian potensi ekspansi ke kota besar lainnya yang memiliki minat terhadap kuliner tradisional. Gaya hidupnya aktif, peduli kesehatan, harga nilai lokal, dan terbuka terhadap pengalaman baru. Berikutnya adalah kompetitor analisis. Jadi ini juga memahami landscape persaingan membantu kami memastikan berproduk secara unik. Yang pertama adalah kompetitor langsung. Apa aja? Produsen bir peletok skala kecil atau UMKM lokal. Jadi bir peletok ini ternyata sudah banyak yang jualan, banyak dijual di pasar tradisional, warung makan Betawi atau produksi rumahan. Kelebihannya harga lebih murah, rasa sangat otentik. Kekurangannya standar higienis bervariasi, ketersediaan terbatas, branding dan kemasan kurang menarik, dan umur simpan pendek. Sedangkan komputer tidak langsung, ini ada minuman rempah atau herbal blend seperti jamu kemasan modern, misalnya dari sida muncul atau tolak angin. Nah, kelebihannya brandingnya kuat, distribusi luas, manfaat kesehatan sudah terbangun. Kekurangannya cita rasa dan pengalaman berbeda dari bir peletok. Minuman jahe instan kemasan. Kelebihannya sangat praktis, mudah ditemukan. Kekurangannya kurang kompleks dari segi rempah, tidak memiliki nilai sejarah. Dan kelebihannya segmen pasar yang mirip sudah dikenal luas. Kekurangan dari minuman jahe ini adalah masing-masing memiliki ciri khas dan positioning yang berbeda. Nah, strategi diferensiasi kami yang pertama fokus pada keaslian dan kualitas premium, menjaga resep otentik dengan bahan baku terbaik. Yang kedua, kemasan menarik dan modern. Berbeda dengan komputer lokal yang seringkali masih menggunakan kemasan sederhana. Yang ketiga, penekanan pada manfaat kesehatan dan citra budaya. Dan yang keempat adalah ketersediaan dan distribusi yang terencana, memastikan produk mudah dijangkau oleh target di pasar. Berikut adalah sales report dari hasil analisa kami. Kami buat coba laporan penjualan periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2025. Di bulan April, jumlah unit terjual ada 200, bulan Mei 250, dan bulan Juni 300. Harga perjual Rp15.000 per botol, HPP-nya sekitar 8.000. Di bulan April untuk total omsetnya 3 juta, Mei 3.150, dan juga bulan Juni 4.500. Total HPP April 1.500. Mei 2 juta dan juga bulan Juni 2.400. Keuntungan kotornya April 1.400, Mei 1.750 dan juga bulan Juni Rp2.100.000. Sehingga total keuntungan selama 3 bulan keuntungan kotornya adalah Rp5.250.000. Nah, ini adalah hasil penjualan dari analisa yang kami buat untuk hasil penjualan. Jika produk laku terjual,
ada beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan penjualan bir peletok. Yang pertama adalah daya tarik unik di event atau bazar. Ini kita berinteraksi dengan konsumen di event menjadi pemicu utama penjualan. Konsumen dapat mencicipi langsung, mendapat penjelasan, dan merasakan keunikan produk. Sekitar 60% dari total penjualan berasal dari partisipasi bazar. 2. Edukasi dan cerita produk. Konsumen sangat tertarik pada cerita di balik bir peletok sebagai warisan Betawi yang manfaat kesehatan dari rempah-rempah alami. Yang ketiga, kualitas rasa yang konsisten. Feedback positif dari konsumen menunjukkan bahwa rasa bir peletok kami sangat disukai dan konsisten. Ini mendorong pembelian ulang dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Yang keempat, kemasan menarik. Desain kemasan botol yang modern namun tetap mengusung nuansa tradisional cukup menarik perhatian di antara keramaian produk lain. Berikut adalah analisis hasil penjualan. Ini menunjukkan upaya penjualan kami. Yang pertama, jika produk kurang laku terjual. Meskipun menunjukkan hasil positif secara keseluruhan, ada beberapa area yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan jangkauan distribusi. Penjualan masih sangat tergantung pada event dan online. Keterbatasan akses di toko retail atau KP menghambat volume penjualan yang lebih besar. Yang kedua adalah edukasi pasar yang lebih luas. Masih banyak konsumen yang belum familiar dengan bir peletok atau salah paham mengira bir peletok ini mengandung alkohol. Yang ketiga, harga per botol. Bagi sebagian kecil segmen, harga mungkin dianggap sedikit premium dibandingkan minuman tradisional lain. Meskipun kami telah menekankan kualitas dari bahan bakunya. Nah, berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi. Secara keseluruhan, aktivitas penjualan bir peletok, minuman rempah khas Betawi menunjukkan hasil yang menjanjikan, terutama melalui strategi pemasaran langsung di event. Produk ini memiliki daya tarik yang kuat, bahkan keunikan rasa, manfaat kesehatan, dan juga nilai budaya. Rekomendasi untuk tindak lanjut yang pertama, perluas saluran distribusi. Fokus untuk masuk ke toko retail modern seperti supermarket, minimarket, dan perbanyak kemitraan dengan kafe atau restoran. Yang kedua, rekomendasinya adalah optimalkan pemasaran digital. Tingkatkan konversi penjualan dari platform digital melalui strategi retargeting dan juga penawaran eksklusif online. Yang ketiga, kampanye edukasi yang lebih masif. Jadi buat konten edukasi yang lebih luas mengenai bir peletok, manfaatnya, dan juga bahwa minuman ini adalah non-alkohol. Dan keempat adalah inovasi produk, ini juga opsional. Pertimbangkan varian rasa baru atau kemasan yang berbeda untuk memperluas pasar, ya, seperti kemasan saset dan lain-lain. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.